Pengalaman ini terjadi beberapa waktu lalu saat saya dan almarhumah mama berkunjung ke Yerusalem, Palestina. Saya dan rombongan tiba di Hotel Nasional, tempat kami menginap di Yerusalem sekitar jam 11 malam. Usai makan malam, kami langsung istirahat karena harus kumpul lagi di lobi jam setengah 4 untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Jarak dari hotel ke kompleks kota tua, di mana Masjid Al-Aqsa berada sekitar 500 meter. Cukup jalan kaki. Di cuaca subuh yang sangat dingin, kami menuju Al-Aqsa. Semua anggota rombongan sangat semangat ingin segera tiba daripada jalan cepat, termasuk mama dan saya. Namun, salah seorang anggota rombongan, Bapak Sepuh, usianya sekitar 60 tahun, berjalan sendiri di belakang. Istrinya sudah di depan. Dia seorang dokter. Kami memanggilnya Pak Dokter. Merasa kasihan, saya meminta mama bersama rombongan lain di depan. Sementara saya akan menemani Pak Dokter. Tak berselang lama, kami memasuki kota tua lewat gerbang Herod. Bagi yang belum tahu, kompleks Masjid Al-Aqsa itu berada di dalam kawasan kota tua Yerusalem yang dipagari tembok tinggi mirip benteng. Pengunjung bisa masuk dari beberapa gerbang. Salah satunya gerbang Herod yang dekat dari hotel kami. Suasana di dalam kota tua remang-remang. Di beberapa bagian malah gelap. Ya, masih subuh. Di dalam tuh kayak labirin, lorong-lorong yang bercabang-cabang. Kami menyusuri jalan kecil yang tersusun dari batu, di mana berjajar barisan rumah atau ruko-ruko mini lah kalau di Indonesia. Aromanya khas, minyak zaitun. Awalnya saya dan Pak Dokter masih bisa menyusul rombongan. Tapi lama-lama, karena banyak persimpangan gelap, kami berdua ketinggalan. Semakin lama berjalan, saya merasa sepertinya kami semakin jauh. Karena suara orang mengaji dari toa masjid terdengar makin kecil. Suara rombongan juga sudah tak terdengar. Saya bilang ke Pak Dokter, "Dok, sepertinya kita nyasar." Pak Dokter hanya mengangguk, bingung. Kami terus berjalan menyusuri lorong yang ujungnya entah kemana. Hingga akhirnya kami tiba di satu pertigaan. Dari jauh terlihat 4 orang tentara sedang ngobrol di samping sebuah mobil. Saya minta Pak Dokter tetap di tempat dan saya maju menemui mereka. Maksudnya ingin bertanya arah menuju Masjid Al-Aqsa. Namun beberapa saat sebelum sempat mendekat, mereka berempat langsung berdiri mengelilingi saya seperti di komando. Masing-masing satu orang di depan, belakang, kiri dan kanan, lengkap dengan senjata laras panjang. Saya berusaha tetap tenang dan menahan diri. Jarak mereka sangat dekat, mungkin sekitar setengah meter atau kurang. Saya dapat mendengar dan merasakan hembusan nafas mereka. Tentara yang di depan bertanya dalam bahasa Inggris, "Saya dari mana dan mau kemana?" Saya jawab, "Saya rombongan peziarah asal Indonesia, mau sholat di Masjid Al-Aqsa." Terus dia tanya lagi, "Kenapa kamu ada di sini?" Kami nyasar, tinggalan rombongan karena harus menemani bapak itu yang jalan pelan. Jawab saya sambil menoleh ke arah Pak Dokter. Dalam keremangan, saya melihat mereka saling bertukar pandang. Hening beberapa saat. Saya pun hanya diam, tak bergerak agar mereka tak bereaksi. Saya sadar, sedikit saja gerakan yang membuat mereka curiga ataupun salah paham, cerita akan berbeda. Saya tetap berusaha menahan diri. Akhirnya, tentara depan saya kembali bicara dan menyampaikan kalau kami tersesat cukup jauh. Dia menunjuk arah yang kami lewati tadi sambil menjelaskan kalau di sana ada pintu warna kuning dan masuk melalui pintu itu. Tadi memang kami lewati pintu warna kuning tapi tertutup. Saya pikir terkunci. Setelah dia selesai bicara, saya mengucapkan terima kasih dan hendak beranjak. Namun, formasi mereka belum berubah. Masih dalam posisi mengepung, tak ada celah untuk lewat. Saya meminta mereka minggir dan memberikan jalan,
Mereka lalu membuka celah dan saya lewat. Akhirnya saya dan Pak Dokter berhasil lolos dan bergegas menuju Al-Aqsa. Kami tiba di masjid tepat saat azan subuh berkumandang. Seperti yang ada di video ini, momen saat pertama tiba di dalam kompleks Al-Aqsa. Kalian bisa dengar suara saya menemani Pak Dokter saat menuruni tangga di depan Masjid Quba Emas untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Saat tiba di dalam masjid, rombongan termasuk mama pada berkerumun, mengira telah terjadi apa-apa. Saya hanya berkata, nanti saya ceritakan, kita sholat dulu. Saya bergegas sholat sunat tahiyatul masjid, salat pertama di Masjid Al-Aqsa. Salat yang terasa sangat indah dan syahdunya luar biasa. Sekarang saja saya mengingatnya masih merinding. Hal yang ingin saya sampaikan di kisah ini adalah bagaimana kita harus bersikap tenang saat berada dalam satu kejadian atau masalah. Kepanikan tak akan memperbaiki keadaan, malah bisa memperburuk. Tetap berpikir jernih dan tak bertindak gegabah agar bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Demikian salah satu kisah perjalanan saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.